Berita otomotif terkini 31 Maret 2025. Halo, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas kumpulan artikel otomotif terpopuler pada Senin, 31 Maret 2025. Dari isu ban serep mobil listrik hingga modus penipuan juru parkir, kita akan ulas tuntas. Siap untuk informasi yang padat dan tajam? Yuk, simak selengkapnya. Ban merupakan salah satu komponen pada mobil yang sangat vital. Namun, ada fenomena menarik di dunia otomotif. Mobil listrik, dengan segala kecanggihannya, umumnya tidak dibekali ban cadangan. Banyak produsen mobil listrik, baik untuk city car, SUV, hingga MPV, mengandalkan tire repair kit. Sebenarnya, apa pertimbangan di balik keputusan ini? Apakah ini keputusan tepat, mengingat ban adalah komponen krusial? Bagaimana jika terjadi kondisi darurat di jalan? Mari kita dangerous biaya. Momen liburan, seperti libur lebaran, seringkali dimanfaatkan untuk berwisata. Namun, di tengah euforia, kewaspadaan tetap harus dijaga, terutama saat memarkirkan kendaraan di tempat ramai. Sebuah unggahan di Instagram, kabar Cibubur 24 jam, menunjukkan modus penipuan baru. Seorang juru parkir pura-pura terlindas ban mobil saat pengendara tengah parkir. Ia kemudian berakting kesakitan dan meminta ganti rugi. Modusnya memang tergolong baru, tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Lalu, bagaimana kita bisa mengantisipasi dan melindungi diri dari modus semacam ini? Simak tipsnya di segmen ini. Transmisi otomatis memang menawarkan kepraktisan, terutama di tengah kemacetan. Bayangkan Anda sedang terjebak di kemacetan Jakarta yang padat, transmisi otomatis bisa menjadi penyelamat. Anda tidak perlu repot-repot menginjak kopling dan memindahkan gigi secara manual, cukup injak pedal gas dan rem saja. Ini sangat membantu mengurangi kelelahan saat berkendara di kondisi lalu lintas yang padat. Di Indonesia, dua jenis transmisi otomatis yang populer adalah CVT dan AT konvensional. CVT, atau Continuously Variable Transmission, dikenal dengan perpindahan gigi yang sangat halus dan efisien. Sementara itu, AT konvensional, atau Automatic Transmission, sudah lebih lama dikenal dan digunakan oleh banyak pengendara. Keduanya menawarkan kenyamanan, tetapi bagaimana dengan daya tahannya? Kenyamanan memang penting, tetapi daya tahan transmisi juga tidak kalah penting. Apalagi jika Anda sering menggunakan mobil untuk perjalanan jauh atau dalam kondisi jalan yang berat. Banyak perdebatan mengenai mana yang lebih awet dalam jangka panjang. Para ahli otomotif, mekanik, dan bahkan pengguna mobil seringkali memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan CVT lebih awet karena desainnya yang lebih sederhana. Sementara yang lain berpendapat AT konvensional lebih tahan lama karena sudah terbukti selama bertahun-tahun. CVT dikenal dengan perpindahan gigi yang halus, namun ada anggapan bahwa komponennya lebih kompleks. Komponen seperti sabuk dan puli pada CVT memang dirancang untuk memberikan perpindahan gigi yang mulus. Tetapi, ini juga berarti ada lebih banyak bagian yang bisa mengalami keausan. Sementara itu, AT konvensional diklaim lebih tangguh, tetapi perpindahan giginya tidak sehalus CVT. AT konvensional menggunakan serangkaian roda gigi yang lebih sederhana dan sudah terbukti keandalannya. Namun, perpindahan gigi yang terasa lebih kasar bisa menjadi kekurangan bagi sebagian orang. Lalu, manakah yang sebenarnya lebih baik dari segi keawetan? Mari kita bedah bersama. Kita akan melihat berbagai faktor seperti biaya perawatan, keandalan dalam jangka panjang, dan pengalaman pengguna. Dengan informasi ini, Anda bisa membuat keputusan yang lebih tepat untuk kebutuhan berkendara Anda. MotoGP Amerika 2025 berlangsung seru dengan drama di lintasan basah. Balapan ini menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, para pebalap harus menunjukkan keterampilan dan strategi terbaik mereka untuk bisa bertahan dan memenangkan balapan. Francesco Bagnaia dari tim Lenovo Ducati keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini menambah catatan prestasi gemilangnya di musim ini. Bagnaia menunjukkan performa yang luar biasa, mengatasi tantangan dari para pesaingnya dan kondisi trek yang sulit. Kemenangan ini tentu saja tidak diraih dengan mudah. Bagnaia harus berjuang keras melawan pebalap-pebalap top lainnya yang juga mengincar podium. Setiap tikungan dan setiap lintasan lurus menjadi medan pertempuran yang sengit. Kondisi trek yang basah menjadi tantangan tersendiri bagi para pebalap.
Hujan yang turun membuat lintasan menjadi licin dan sulit diprediksi. Para pebalap harus ekstra hati-hati dalam mengendalikan motor mereka agar tidak tergelincir. Kebanyakan dari mereka memilih menggunakan ban hujan. Ban ini dirancang khusus untuk memberikan traksi yang lebih baik di kondisi basah, membantu pebalap menjaga kecepatan dan stabilitas di lintasan yang licin. Namun, tidak untuk Brett Binder dan Ai Ogura. Kedua pebalap ini mengambil keputusan yang cukup berani dengan memilih ban yang berbeda dari kebanyakan pebalap lainnya. Keduanya justru memilih menggunakan ban slick, ban yang dirancang untuk trek kering. Pilihan ini tentu saja mengundang banyak perhatian dan spekulasi dari para pengamat dan penggemar MotoGP. Strategi ini terbilang cukup berisiko, tetapi menarik untuk disimak. Bagaimana jalannya balapan? Apakah keputusan mereka membuahkan hasil atau justru menjadi bumerang? Saksikan ulasan lengkapnya di segmen ini. Kami akan membahas setiap momen penting, strategi yang digunakan, dan bagaimana para pebalap menghadapi tantangan di lintasan basah ini. Jangan lewatkan. BYD, Build Your Dreams, kembali menunjukkan tajinya di Bangkok Motor Show 2025. Acara ini menjadi ajang yang sangat dinantikan oleh para pecinta otomotif, terutama mereka yang selalu menantikan inovasi terbaru dari produsen mobil ternama. BYD, yang dikenal dengan teknologi canggih dan desain futuristiknya, tidak pernah gagal untuk menarik perhatian. Kali ini, mereka memperkenalkan pickup kabin ganda PAV, BYD Shark 6. Kendaraan ini tidak hanya menawarkan performa yang tangguh, tetapi juga efisiensi bahan bakar yang luar biasa berkat teknologi plug-in hybrid electric vehicle, P yang diusungnya. BYD Shark 6 hadir dengan tampilan yang gagah dan fitur-fitur canggih. Desain eksteriornya yang modern dan aerodinamis membuatnya tampak menonjol di antara kompetitornya. Di bagian dalam, dashboard yang dilengkapi dengan teknologi terkini memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman. Kehadirannya di Thailand langsung menggebrak pasar otomotif. Banyak pengunjung yang tertarik untuk melihat lebih dekat dan mencoba langsung fitur-fitur yang ditawarkan oleh BYD Shark 6. Antusiasme ini menunjukkan bahwa BYD berhasil mencuri perhatian di pasar yang sangat kompetitif. Pasalnya, pasar pickup kabin ganda di Thailand selama ini didominasi oleh merek Jepang dan Amerika. Merek-merek ini telah lama menguasai pasar dengan produk-produk andalannya yang sudah terbukti kualitasnya. Namun, dengan hadirnya BYD Shark 6, persaingan di segmen ini menjadi semakin menarik. BYD Shark 6 hadir sebagai penantang serius dengan teknologi PAV yang dimilikinya. Teknologi ini memungkinkan kendaraan untuk beroperasi dengan efisiensi tinggi, mengurangi emisi karbon, dan memberikan performa yang tidak kalah dengan kendaraan konvensional. Selain itu, kemampuan untuk mengisi daya di stasiun PAV menambah nilai lebih bagi konsumen yang peduli dengan lingkungan. Mampukah BYD Shark 6 merebut hati konsumen di pasar yang kompetitif ini? Dengan segala keunggulan yang ditawarkannya, BYD Shark 6 memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari kendaraan yang ramah lingkungan, namun tetap bertenaga. Namun, hanya waktu yang akan menjawab apakah BYD Shark 6 dapat menggeser dominasi merek-merek Jepang dan Amerika di pasar Thailand. Simak ulasan lengkap mengenai spesifikasi dan keunggulan BYD Shark 6 di segmen ini. Kami akan membahas lebih dalam mengenai fitur-fitur unggulan, performa mesin, efisiensi bahan bakar, dan berbagai aspek lain yang membuat BYD Shark Next menjadi salah satu kendaraan yang patut diperhitungkan di pasar otomotif saat ini. Jangan lewatkan masih menarik ini. Itu dia tadi rangkuman berita otomotif terpopuler hari ini. Mulai dari isu ban serep mobil listrik hingga gebrakan BYD Shark 6 di Thailand. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia otomotif. Sampai